Shalom. Apa kabarnya semua? Semua sehat? Ya, ketemu lagi bersama dengan Kak Kori, Kak Eda dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita memulai IMPA kita pada pagi hari ini, mari anak-anak semua bangkit berdiri dan kita sikap untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Lagu Happy Yaya, yang kedua Burung Pipit yang Kecil. Lagu yang pertama kita akan menyanyikan lagu Happy Yaya. 1, 2, 3. Happy Yaya ya, happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, lagu yang kedua kita nyanyi Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita akan tetap masih bangkit berdiri dan kita akan doa pembukaan. Baiklah anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga di pagi hari ini kami bersama kakak Layan dan juga ada adik Layan boleh bersama-sama mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan berkati adik pelayan kami yang ada di rumah dan juga sertai kakak Layan yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan kami pada saat ini. Mampukan kami bersama dengan adik Layan boleh mendengarkan firman
menurut dengan kehendak-Mu. Berkati IPA kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah akan membaca dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 6. Ya, adik-adik, kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan membacakan dari ayat yang kedua sampai yang ke-6. Berbunyi demikian, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Baiklah, adik-adik dari rumah yang ada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini pembacaan kita terdapat di kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kata ulang sekali lagi, 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang membuat sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis,
ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan perkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Inilah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, hari ini Kak Eda akan bercerita tentang berbagi dengan sesama. Nah, cerita kita hari ini mau menceritakan tentang berbagi. Nah, kakak punya kisah. Ada seorang anak kecil, dia duduk seorang diri, dia menangis kesakitan dan dia tidak pernah berhenti menangis. Kenapa ya teman-teman ya? Kenapa adik kecil ini menangis? Ternyata dia lapar, dia belum makan, dia belum minum. Nah, terus tiba-tiba ada seorang nenek yang lewat. Dia menghampiri anak tersebut dan dia bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Aku belum makan, aku belum minum, aku lapar sekali." Nah, terus nenek itu bilang, "Nak, di sini ada makanan. Nanti nenek kasih biar kamu tidak nangis lagi ya." Nah, terus anak ini menerima makanan yang diberikan nenek tadi. Dia makan dengan lahapnya karena laparnya yang dia tidak tahan ya adik-adik ya. Dia makan dengan cepat. Nah, nenek ini tersenyum. Terus nenek ini bilang, "Nah, bagaimana sudah rasanya? Kamu sudah kenyang atau masih lapar lagi?" Terus anak ini tersenyum, "Nenek, terima kasih ya karena sudah memberikan aku makan. Aku sudah tidak lapar lagi." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini mau mengajarkan buat kita semua bahwa berkat yang kita miliki kita harus berikan kepada sesama kita. Nah, adik-adik tahu enggak, berkat yang kita miliki adalah berkat melalui dari orang tua kita, mama papa kita ya. Mereka bekerja, mereka mencari uang untuk membelikan kita mainan baru, sepatu baru, tas baru, buku dan pensil yang baru semuanya ya. Nah, itu diberikan Tuhan melalui mama dan papa kita. Kemudian firman Tuhan mengatakan kita harus berbagi dengan sesama kita. Ingat adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kalau kita punya berkat yang banyak, kita berikan kepada teman kita yang membutuhkan. Nah, begitu juga kalau orang lain yang membutuhkan pertolongan, kita tolong ya. Kita tidak boleh bilang, dia kan bukan saudaraku, dia kan bukan temanku, dia kan bukan adikku, dia kan bukan kakakku, buat apa aku berikan dia sesuatu. Nah, kalau kita memberikan berkat kepada sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Mau itu orang yang kita tidak kenal sekalipun, kita memberikan berkat dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, begitu juga banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat ya adik-adik ya. Nah, di sana, di luar sana saudara-saudara kita contohnya banyak sekali mereka yang terkena musibah banjir. Nah, rumah mereka hanyut di bawah air, harta benda mereka juga hanyut terbawa air. Terus anak-anak yang bersekolah juga terbawa arus, buku tulisnya, tasnya semua, sepatunya. Akhirnya mereka tidak bisa sekolah lagi. Nah, untuk itu kita memberikan pertolongan kepada mereka ya. Nah, terus ada juga saudara-saudara kita yang di luar sana yang terkena musibah kebakaran. Adik-adik tahu tidak? Kebakaran yang begitu menghanguskan semua harta benda mereka, sampai mereka juga tidak mempunyai makanan ya. Mereka juga punya segala sesuatu mereka butuhkan sudah tidak ada lagi.
baju mereka juga sudah tidak ada lagi karena rumah mereka sudah hangus terbakar. Nah, di luar sana juga mungkin ada saudara-saudara kita yang pergi meminta-minta karena dia sudah tidak punya orang tua lagi, tidak punya saudara lagi, ya. Dia di pinggir jalan minta-minta, itu dibilang apa nak? Dibilang seperti pengemis, ya, kasihan ya. Mereka itu meminta-minta karena mereka tidak punya saudara, mereka tidak punya keluarga, tidak punya orang tua. Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Bagaimana perasaan kita kalau kita melihat saudara-saudara kita seperti itu? Tentu hati dan perasaan kita menjadi sedih, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus membagikan berkat kepada orang yang susah. Nah, seperti yang kakak ceritakan tadi, saudara-saudara kita yang terkena musibah tadi. Nah, banyak sekali orang di luar sana yang terkena musibah, ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan juga mau mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, ya. Tapi ingat adik-adik, kalau kita memberikan pertolongan kepada saudara kita atau teman-teman kita tidak boleh meminta balasan, ya. Kita harus memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan penuh sukacita, ya. Kita memberikan dengan senyum, dengan senang hati. Tapi kalau kita memberikan dengan marah-marah, dengan muka cemberut, berarti itu anak yang tidak baik, yang tidak ikhlas memberikan berkat kepada sesamanya. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita memberikan berkat kepada sesama kita harus memberikannya dengan tulus dan ikhlas, tanpa paksaan dari mama papa kita atau dari kakak kita atau dari siapapun, ya. Tetapi kita memberikan pertolongan dengan tulus dan ikhlas, artinya tidak dengan paksaan, ya adik-adik, ya. Nah, begitu juga Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua bahwa berkat yang kita miliki kita harus syukuri, ya. Kita harus syukuri lewat apa adik-adik? Lewat doa, lewat infak, ya, lewat mendengarkan nasihat mama dan papa yang ada di rumah. Nah, kalau kita mau mendapatkan berkat yang banyak, marilah kita memberikan juga berkat kita kepada orang lain. Seperti di dalam Alkitab mengatakan, siapa yang menabur lebih banyak, dia akan menuai lebih banyak. Dan jika orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit juga. Artinya, kalau kita menabur banyak kebaikan, berkat akan banyak diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tapi kalau kita banyak menabur ketidakbaikan, kita banyak menabur kejahatan, yang kita tuai adalah kejahatan juga, ya. Nah, jadi adik-adik semua yang ada di rumah, semoga melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Nah, baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, kanan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Oke, baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa, tangannya dilipat semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dan terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami selama ini. Tuhan senantiasa memberikan kami kuat dan sehat, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan begitu juga kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami harus selalu memberi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pada hari ini, kami boleh melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa mengajari kami untuk senantiasa berbuat baik,
kepada sesama kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk memberi berkat kepada semua orang. Dan kami tidak boleh memilih-milih teman untuk memberi berkat apa yang sudah kami miliki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kami semua anak-anak-Mu, biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan terus melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa buat mama dan papa kami di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati mama dan papa kami, memberikan mereka senantiasa kekuatan dan kesehatan, dan juga berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mama dan papa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, jika yang ada pada saat ini mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik. Jika ada teman-teman kami yang malas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini, biarlah Tuhan yang terus mengetuk pintu hati teman-teman kami, agar minggu depan mereka boleh bersama-sama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami tetap aman dan damai. Terkhususnya saat ini kami masih dirundung dalam pandemi COVID-19, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik, karena kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, baiklah, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan masih berkati kami dalam pelayanan IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar tadi kami semua anak-anak-Mu sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sehat serta memberkati kami semua. Dan sebentar tadi juga ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati juga yang masih ada pada kami, berkat-berkat kiranya berkat itu boleh kami pergunakan sebagaimana mestinya di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pelayan firman pada saat ini, yaitu Kakak Eda. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati Kakak Eda di dalam tugas dan pelayanannya, berkati di dalam kehidupan rumah tangganya, dan biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa campur tangan apa yang menjadi kerinduan buat Kakak Eda di dalam kehidupannya bersama suaminya. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baiklah adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mendoakan doa penutup. Tangannya dilipat, kita satu dalam doa, kita doakan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan terus memberkati kami semuanya. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan buat Ibu Kori yang sudah boleh mengambil bahagian pada saat ini. Engkau kiranya memberkati dia di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam tugas dan pekerjaannya. Dan biarlah Tuhan terus memberikan dia kuat dan sehat. Berkati juga anak terkasih Brenda, biarlah Tuhan terus memberikan dia kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan terus berkenan memberkati kami semuanya, dari saat ini hingga selama-lamanya. Bapa